Di sana dikatakan bahwa kami itu tidak diperkenankan untuk, membocorkan data kepada pihak manapun di luar untuk kepentingan perpajakan. Ubiles Iberemedium, di mana ada hukum di situ ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Kami dari tim Sultan Syahrir bersama saya Nahwa Aisyah Hasib sebagai pembicara pertama, Desta Azari sebagai pembicara kedua, dan Menaik Nababa sebagai pembicara ketiga. Dan juri yang terhormat, masih perdebatan kali ini menghendaki perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis yang ditinjau dari peraturan perpajakan Indonesia. Untuk pertama kalinya, kami menyatakan bahwasanya kami mendukung mosi pada perdebatan kali ini. Adapun isu yang melatar belakangi lahirnya mosi pada perdebatan kali ini adalah dimulainya integrasi NIK sebagai NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 garing PMK Poin 03 Tahun 2022. Dan juri terhormat, izinkan saya menegaskan kembali pentingnya mosi ini. Kami berpendapat bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP adalah langkah krusial menuju modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Namun, kami juga meyakinkan bahwa integrasi ini harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif. Dan juri yang terhormat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kompleksitas identitas yang luar biasa. Bayangkan, setiap warga negara kita bisa memiliki hingga 40 nomor identifikasi yang berbeda, dari NIK, NPWP, hingga nomor-nomor lain seperti SIM, paspor, BPJS, dan rekening bank. Situasi ini menciptakan inefisiensi dalam administrasi pemerintahan. Kita memerlukan perubahan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan, tetapi juga menjamin keamanan data pribadi warga negara. Memandang mosi perdebatan kali ini, kami mendasari 3 argumentasi utama, dimulai dengan landasan filosofis ataupun latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Argumentasi kedua berdasarkan landasan yuridis teori dan dogma hukum oleh pembicara kedua, dan argumentasi ketiga berdasarkan landasan sosiologis yang dielaborasi secara komprehensif oleh pembicara ketiga. Sebelum kami melanjutkan argumen, izinkan saya menyampaikan beberapa definisi kunci untuk memastikan kejelasan dan pemahaman bersama dalam debat ini. Yang pertama, ada NIK, yaitu nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, ada NPWP, yaitu nomor registrasi yang diberikan kepada wajib pajak sehingga sarana administrasi perpajakan. Yang ketiga, perlindungan data pribadi, yaitu serangkaian upaya hukum, teknis, dan administratif untuk menjamin keamanan, ketahanan, dan integritas informasi pribadi wajib pajak dari akses atau penggunaan tidak sah. Dan yang keempat yaitu ada peraturan perpajakan seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan demikian, jelas bahwa perlindungan data pribadi dalam integrasi NIK dan NPWP bukan hanya masalah teknis, tetapi kunci untuk membangun kepercayaan publik yang pada gilirannya akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan harmonis di Indonesia. Oleh karena itu, kami dengan tegas mendukung bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam pengintegrasian NIK dan NPWP. Ini bukan sekedar langkah teknis, melainkan komitmen fundamental terhadap hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Terkait gagasan beserta argumentasi selanjutnya akan dibangun oleh pembicara 2 dan pembicara 3. Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dikutip dari hukumonline.com, hukum mengatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat menjadi terlindungi, juga aman dan nyaman. Koherensi pada mosi kami, yaitu perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari UU Perpajakan. Berdiri pada posisi standing position, kami sepenuhnya setuju terhadap perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data wajib pajak. Karena pada faktanya, perlindungan data pribadi wajib pajak merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi menurut Hanifah Amalia Arsitowati dan Dr. Arfi Johan 2020. Mengandalkan sumber dari hukumonline.com dapat dilihat dari definisi perlindungan data pribadi berdasarkan pasal 1 angka 2 UU PDP adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, sehingga Dewan Juri terhormat wajib pajak mempunyai hak atas kerahasiaan data informasi yang dikelola oleh otoritas pajak dan digunakan hanya untuk kepentingan perpajakan. Penguasa negara tidak berhak memberitahukan kepada pihak yang tidak terlibat dan berlaku berwenang terhadap data wajib pajak menurut Imam Haryanto 2021.
Dalam praktiknya, apabila pembukaan data dan informasi pajak tersebut dilakukan dalam proses pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum pajak, serta melibatkan atau bersama-sama dengan Fiskus, maka Fiskus terikat pada peraturan perundang-undangan yang melanggar hukum dapat dipidanakan. Dewan Juri yang terhormat, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dikatakan diatur secara jelas dan lengkap dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penjelasan pasal tersebut, beberapa hal yang tidak dapat dibocorkan dalam hal yang menyangkut masalah perpajakan antara lain. Yang pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga, dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir, dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan. Dijelaskan juga dalam ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga demi keamanan data informasi wajib pajak yang komprehensif, tidak hanya pejabat ataupun petugas pajak yang tidak diperbolehkan membuka rahasia wajib pajak dalam UU ini, tapi para ahli seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan UU perpajakan juga memiliki kewajiban yang sama, yakni menjaga rahasia wajib pajak. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka ancaman pidana diatur secara tegas dalam UU KUP pada pasal 41 ayat 1, yaitu pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Ayat 2, pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jika dilihat dari praktik kerahasiaan data dan informasi pajak di berbagai negara, seperti contoh Australia dan Belgia, dibahas dalam bahasan Committee of Fiscal Affairs on Tax Administration, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa another basic taxpayer right is that the information available to the tax authorities on the affairs of a taxpayer is confidential and will only be used for the purpose specified in tax legislation. Tax legislation usually impose very heavy penalties on tax officials who misuse confidential information, and the confidentiality rules that apply to tax authorities are far stricter than those applying to other government departments. From OECD, Committee of Fiscal Affairs on Tax Administration. Maka ditekankan sekali lagi Dewan Juri yang terhormat mengutip dari Komite Pengawasan Perpajakan, hak dasar wajib pajak adalah bahwa informasi yang tersedia bagi Fiskus mengenai data wajib pajak bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perundang-undangan perpajakan memberikan hukuman yang sangat berat kepada Fiskus yang menyalahgunakan informasi rahasia yang diatur di UU KUP pasal 41 ayat 1. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju terhadap perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP untuk menciptakan tataran yang harmonis. Informasi perpajakan yang bersifat sensitif memang krusial karena dapat berdampak langsung pada kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dengan adanya peraturan yang konkret dan aman, kita dapat memastikan terciptanya rasa saling percaya yang kuat antara wajib pajak dan pemerintah, menjaga harmonisasi dalam integrasi NIK dan NPWP secara keseluruhan. Selanjutnya, pembahasan dan gagasan yang dijelaskan dari segi sosiologis akan dijelaskan oleh rekan saya, pembicara ketiga. Terima kasih. Salus Populi Suprema Lex Ens, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini yakni perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat terkait dengan perlindungan data pribadi menurut peraturan perpajakan dan dalam pengintegrasian NIK dan NPWP sudah cukup efisien dalam menjaga keamanan data pribadi. Sebagaimana peraturan tersebut sudah dijelaskan oleh rekan saya pembicara pertama dan juga pembicara kedua, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdapat dalam pasal 34 ayat 1, yaitu yang dijelaskan larangan pejabat untuk memberitahu kepada pihak lain sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya karena rangka jabatan. Dan juga dapat kita lihat dalam pasal 35 ayat 1 menjelaskan kewajiban Direktorat Jenderal Pajak untuk merahasiakan segala informasi yang diperolehnya dari wajib pajak kecuali ketentuan lain oleh Undang-Undang Nomor 36, yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mendapat informasi dan penjelasan tentang hak kewajiban tentang perpajakan.
Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan kesekian kalinya kami menyatakan sifat mendukung adanya mosi kali ini. Sebagai bentuk kesepakatan kami mendukung mosi kali ini, yakni perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, adapun aspek sosiologis sebagai bentuk penjabaran atas argumentasi yang telah kami sampaikan, yaitu Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari aspek sosiologis masyarakat dalam perlindungan data pribadi terkait pengintegrasian NIK dan NPWP, yakni yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dimana Dewan Juri yang terhormat, perlindungan data pribadi yang kuat dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan data mereka. Hal ini sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah termasuk pengintegrasian NIK dan NPWP. Dan yang kedua Dewan Juri yang terhormat yaitu memperkuat kohesi sosial. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa data pribadi mereka aman, maka mereka lebih cenderung untuk saling berbagi informasi dan berkolaborasi. Hal ini sehingga dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Dan poin yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran hukum. Dengan memahami pentingnya perlindungan data pribadi, masyarakat akan lebih sadar tentang hak-hak mereka dan bagaimana perlindungan diri dari penyalahgunaan data. Peningkatan kesadaran hukum ini dapat membantu mencegah pelanggaran data pribadi dan meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang mengendalikan data pribadi. Yang keempat, Dewan Juri yang terhormat yaitu mendorong inovasi dan kewirausahaan. Perlindungan data pribadi yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan, di mana ketika pelaku usaha yakin bahwa data mereka aman, maka mereka akan lebih cenderung berinvestasi dalam teknologi baru dan pengembangan bisnis mereka. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah akan data pribadi yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai cara seperti memudahkan proses administrasi publik dan melindungi konsumen dari penipuan dan penyalahgunaan data. Namun, Dewan Juri yang terhormat, selain manfaat yang sudah saya paparkan tersebut, ada kemungkinan potensi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan, sehingga dengan itu Dewan Juri yang terhormat untuk memperkuat aturan yang dibuat oleh peraturan perpajakan kami menawarkan 3 solusi, yaitu solusi yang pertama meningkatkan keamanan sistem. Pengujian keamanan berkala yaitu dengan melakukan pengujian penetrasian dan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi, mengatasi kerentanan sistem dan juga melakukan pemantauan terus-menerus. Dan poin yang kedua Dewan Juri yang terhormat yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai pajak tentang praktik terbaik mereka dalam menjaga data dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Yang selanjutnya itu melakukan kampanye untuk mengembangkan kesadaran publik supaya mendidik masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi tersebut. Dan yang selanjutnya mekanisme pelaporan pelanggaran, yaitu menyediakan platform yang mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran data pribadi dan meningkatkan lanjuti secara efektif. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir itu pendekatan berkelanjutan, adaptasi terhadap ancaman baru, yaitu dengan terus memantau perkembangan teknologi dan ancaman baru untuk mengatasi strategi perlindungan data pribadi secara berkelanjutan. Keterlibatan pemangku kepentingannya yaitu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi dalam upaya melindungi data pribadi. Dengan demikian kami sangat bangga untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga, maka kami dapat simpulkan bahwa perlindungan data pribadi, wajib pajak dalam pengintegrasian NIK dan NPWP adalah esensial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan teratur. Perlindungan ini tidak hanya merupakan penghormatan terhadap hak privasi setiap individu, tetapi juga krusial dalam menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Peraturan yang jelas dan tegas seperti yang diatur dalam UU Perpajakan dan UU Perlindungan Data Pribadi memastikan bahwa informasi sensitif wajib pajak hanya digunakan untuk tujuan perpajakan dan dilindungi dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dalam konteks ini adalah langkah yang tepat dan diperlukan untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam masyarakat serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Perlindungan data ini dinilai cukup efisien dan diatur oleh undang-undang yang melarang penyebaran informasi wajib pajak. Hal ini mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesadaran hukum, mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, potensi pelanggaran kemungkinan ada, sehingga diperlukan solusi seperti peningkatan keamanan sistem, pendidikan, dan pelatihan terhadap pegawai perpajakan dan masyarakat sipil, serta pendekatan keberlanjutan untuk terus mengadaptasi strategi perlindungan data. Terima kasih.